Baik, pemirsa, kami hadirkan informasi dari Market Spotlight. Pemirsa, IHSG melanjutkan rally jelang akhir pekan dengan naik 0,7% ke 6.815. Barang baku memimpin penguatan sektoral, TPIA naik 9,8%. Kemudian BBCA dan BMRI menjadi penopang IHSG naik 1,7% dan 1,4%. Kami juga hadirkan informasi pemirsa terkait Amerika Serikat. Ini terkait agenda ekonomi, akan ada indeks tren ketenagakerjaan, kemudian dari Swiss, indeks harga konsumen, Singapura penjualan retail, Indonesia produk domestik bruto, dan Vietnam PMI manufaktur. Dari agenda emiten, pemirsa, emiten BLES ini akan ada RUPS, kemudian juga FWCT, INDI, dan juga SGER. Akan ada rapat umum pemegang saham, sementara itu BTPN, DPS dividen tunai, DRMA, Keju, ini juga ada DPS dividen tunai, sementara itu TOWR ada X dividen tunai. Baik, dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bursa Asia terpantau. Hampir semua bursa Asia ini terpantau menguat. Nikkei menguat 1,04%, kemudian STI menguat 0,04%, Kospi menguat 0,12%, dan Hang Seng mengalami penguatan 1,74%. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai prospek market hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Christian Sitorus, Research dari MNC Sekuritas. Halo, selamat pagi Mas Christian. Halo, selamat pagi Mbak. Iya, pagi Mas Christian, semoga kabarnya baik. Mas Christian, ini kalau kita lihat akhir pekan lalu, IHSG berhasil menembus level psikologis di 6.800-an, sudah ke level uptrend. Review Anda dan proyeksi untuk pekan ini akan seperti apa, Mas Christian? Oke, kalau kita melihat pada minggu kemarin, IHSG ditutup ke level 0,72% ya, menguat di level 6.816, di mana didorong oleh sektor basic materials itu menguat sekitar 1,60%. Nah, kalau misalnya kita melihat ini sepertinya terjadi pembalikan arah di pasar saham yang tercermin dari aksi taking profit aset safe haven, di mana kita juga melihat beberapa hari kemarin harga gold itu mengalami kontraksi karena sepertinya ada aksi taking profit nih untuk investor, dan diindikasikan eh, kemarin juga sejalan dengan hal itu IHSG meningkat dan ada volume transaksi juga, diindikasikan ini para investor sudah kembali untuk menyicil nabung sahamnya. Tetapi kita juga harus berhati-hati, aksi ini bisa jadi short term sampai dengan mid term saja karena belum ada katalis positif untuk jangka panjang yang bisa memberikan dan mendongkrak IHSG ini. Dan untuk prospek minggu ini pergerakan IHSG itu kita proyeksikan berpotensi untuk menguat meskipun cenderung terbatas, di mana diperkirakan area supportnya itu di level 6.713 dan resistennya itu di level 6.878. Baik, untuk support di 6.713 dan resistance tadi di 6.878. Tapi kalau dilihat terkait dengan sentimen, banyak sekali yang profit taking di emas. Mas, ini terkait dengan penurunan harga emas masih terjadi dalam beberapa waktu terdekat ini. Kalau saham-saham emas sendiri ini akan terdampak seperti apa, Mas Christian? Oke, kalau untuk saham emas ini sepertinya kalau saya melihat ini tidak yang berdampak secara jangka panjang karena kita juga melihat ini aksi taking profit secara short term saja kepada para investor-investor yang untuk mendapatkan gainnya saja sih. Jadi untuk prospek seperti Antam dan emiten emas lainnya ini secara jangka panjang masih sangat baik. Baik, proyeksinya masih positif untuk saham-saham emas ya. Hmm. Mas Christian, kita lihat kalau misalnya pekan lalu ini rally-nya sangat positif. Ini kita lihat kalau berbicara mengenai ada zoom ataupun fenomena sell in May and go away ya. Kalau kita lihat mungkin trennya ini masih ada yang bilang mitos, masih juga ada yang bilang relevan. Tapi kalau kita lihat di tahun lalu, mungkin bisa dibilang tidak relevan ya, karena justru di tahun lalu bulan Mei ini malah ada peningkatan yang cukup signifikan di IHSG. Kalau Anda lihat nih, tahun ini apakah masih relevan Mas terkait dengan ada Gium Sell in May? Oke, kalau misalnya kita melihat ya tren ini gimana sell in May and go ini quote on quote ini salah satu didasarkan pada psikologi lama ya dan pola perdagangan tradisional pada waktu lalu, di mana
untuk sekarang itu pasar kan semakin cepat ya merespon data dan sentimen lewat AI, trading models, algoritma dan big data. Ini mengurangi relevansi pola musiman klasik dan ini juga tercermin di 2024 kemarin juga tidak terjadi, malah ada volume perdagangan dan 2022, 2021 itu juga sell in May and go away-nya juga tidak terjadi. Tetapi kalau untuk di tahun ini itu juga kita masih melihat ada peluang untuk terjadi tapi peluang yang tidak besar di mana ini hampir setiap tahun meskipun 2022 sampai 2024 itu tidak terjadi ya. Dan fenomena ini kenapa bisa ada kemungkinan untuk terjadi? Karena ketika kita melihat tren kenaikan IHSG semenjak April kemarin ya, ini adanya kenaikan IHSG yang terus-menerus dan bisa jadi berpotensi adanya aksi taking profit untuk di bulan Mei ini. Dan untuk di bulan Mei ini khususnya dapat dikatakan berpeluang moderat untuk terjadi sell in May and go away ini. Baik, potensi untuk terjadi sell in May and go away masih ada, tapi kemudian juga hal ini didorong adanya kenaikan yang cukup pesat di bulan April, jadinya ada kemungkinan profit taking secara masif kah bulan ini, Mas Christian? Untuk di bulan ini sepertinya masih secara moderat saja karena Mhm. ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa menjadi sell in May and go away ini bisa tidak terjadi juga. Baik, secara indikator hal-hal apa saja Mas yang menjadi sentimen mendorongnya sell in May and go away ataupun data-data yang perlu kita perhatikan sepanjang bulan Mei ini, Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita lihat di bulan Mei ini, yang pertama itu sebenarnya kan ada ekspektasi penurunan untuk suku bunga The Fed ya, yang tinggi sehingga bisa menyebabkan rally di pasar saham itu tersendiri. Dan kalau kita melihat kemarin earnings di kuartal 1 2025 itu tergolong cukup bagus dan ditambah dengan aksi korporasi ya, perusahaan yang kita bisa melihat pada bulan-bulan kemarin itu banyak perusahaan yang melakukan buyback nih untuk mendukung pasar dan bisa menguat kembali. Dan mungkin yang ketiga adalah sentimen AI ya, fenomena AI dan teknologi yang terlalu berlanjut di mana AI ini dianggap sebagai game changer dan saham-saham teknologi seperti Nvidia dan juga saham teknologi lainnya ini dapat menarik indeks untuk meningkat lagi ya. Seperti kita lihat kemarin ada saham teknologi yang bisa mengkerek indeks untuk naik terus dan kita juga melihat AI ini bisa menjadi player yang didominasi oleh saham-saham mega cap teknologi yang memiliki kapitalisasi besar sehingga again dia bisa memberikan dampak untuk meningkatkan indeks itu sendiri. Baik, Mas Christian, tadi salah satu yang menjadi perhatian kita bersama juga terkait dengan proyeksi IHSG ini adalah terkait dengan proyeksi penurunan suku bunga The Fed, tapi masih akan kita nantikan juga kabarnya nantinya akan seperti apa. Tapi Mas Christian masih akan kita bahas lebih lanjut lagi terkait proyeksi berikutnya dan kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Market Pass. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Market Pass dan kita masih tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Christian Sitorus Research MNC Sekuritas. Baik, Mas Christian tadi berbicara mengenai bagaimana pasar menduga-duga kemudian The Fed akankah hawkish atau tidak. Nah ini jika misalnya proyeksinya kebanyakan orang mengatakan, oh sepertinya akan terjadi penurunan suku bunga. Sebetulnya penurunan suku bunga ini akan berdampak sesignifikan apakah terhadap IHSG mengingat situasi di pasar sendiri secara sentimen global ini memang belum dapat dikatakan sudah cukup certain, Mas Christian. Oke, kalau misalnya kita lihat dengan adanya kemungkinan ya banyak yang memperkirakan akan adanya penurunan suku bunga ya terhadap IHSG ini kita melihat ini dampak positif terhadap IHSG di mana eh, penurunan suku bunga ini bisa membuat instrumen investasi seperti deposito itu sebenarnya kurang menarik karena imbal hasilnya yang menurun juga dan penurunan suku bunga ini juga seringkali disertai dengan kebijakan moneter yang lebih longgar seperti penurunan GWM atau giro wajib minimumnya yang meningkatkan likuiditas di sistem keuangan sehingga peningkatan likuiditas ini dapat mendorong aktivitas investasi di pasar sahamnya itu sendiri dan kalau misalnya kita lihat ketika adanya akan terjadi hal tersebut, sektor yang sensitif terhadap perubahan suku bunga itu seperti perbankan dan juga propertinya itu sendiri sih. Baik, nah tapi kemudian kalau misalnya kita lihat dari perlambatan ekonomi Amerika Serikat sendiri yang baru saja merilis kinerjanya ya Mas ya, yang kemudian kita lihat ini mengalami pelemahan atau terkontraksi 0,3% di kuartal 1
2025, Anda melihat impact-nya akan seperti apa sih Mas terhadap pasar modal? Oke, kalau misalnya kita melihat US GDP first Q 2025 kemarin kan kontraksi, sebenarnya ini tidak terduga itu 0,3% Q on Q ya, yang berada di bawah ekspektasi pasar, dan ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar. Dan ketika kita perhatikan juga ekonomi US ini menyusut pada first Q 2025, di mana akibat lonjakan impor sebesar 41,3%. Ini mencerminkan aksi front loading oleh perusahaan dan rumah tangga. Dan performa ini bisa memberikan dampak yang positif ya bagi IHSG, terutama untuk rupiah juga, di mana dapat meningkatkan ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga The Fed dan meningkatkan rupiah itu. Dan kalau misalnya kita melihat juga kontraksi ini sejak tahun 2022 ya, ini pertama sejak tahun 2022. Dengan kondisi tersebut, ini dapat meningkatkan volatilitas pasar, dan investor sebenarnya cenderung untuk menghindari aset-aset berisiko dan shifting to safe haven aset. Dan kalau misalnya kita melihat, ini akan berdampak sangat positif terhadap IHSG itu sendiri, sehingga kita memperkirakan aksi ini bisa mendorong para investor untuk kembali menabung saham. Akan tetapi para investor juga harus tetap berhati-hati dan wait and see terhadap goncangan lainnya. Dan again, kita memperkirakan area support itu di level 6713 dan resisten di 6878-nya sendiri. Baik, proyeksinya cukup positif untuk IHSG, tapi kemudian masih perlu berhati-hati dan juga wait and see.